baru kan yang mau dipelajari. Ada apa kan di sini? Oke, kita cari CD-nya dulu. Pokoknya perangkatnya Senjatai sesuai dengan bidang. Oke. Sesuai dengan tupoksi kami di Kominfo. Jadi kami berupaya terus untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Semua ada di situ. Aplikasi pengaduan ada, aplikasi pengadaan ada ikonnya itu di. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi seperti biasa di salah satu program yang ada di Medium TV, yaitu program Kupas Tuntas. Dan kali ini saya berada di Buta Salewangang atau Kabupaten Maros. Tentunya saya akan mengupas tuntas seluruh SKPD atau OPD yang ada di Kabupaten Maros. Dan telah hadir di samping saya salah satu OPD yang ada di Kabupaten Maros. Langsung saja saya sapa beliau. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Langsung narasumber saya ini dari Kepala Dinasnya, yakni Bapak Andi Baso Arman SIP. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Pak Kadis? Alhamdulillah baik, hari ini baik. Cuaca juga baik, saya lihat. Cuaca cerah. Ini kita didukung memang. Kemarin hujan. Sempat acara Maros. Jadi memang beberapa hari ini tidak menentu cuaca. Cuman memang ketika jadwalnya Pak Kadis kita mau podcast ini cerah, berarti alhamdulillah sesuai dengan alhamdulillah. Siap, semoga kedepannya cerah. Amin, terus. amin. Ya. Saya berterima kasih pertama-tama Pak Kadis karena kesempatan Pak Kadis, karena kita tahu bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini atau dia biasa di sapa dengan Diskominfo ini menjadi mulut, mata, dan telinga dari duet Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya kerja-kerja dari Pak Kadis ini memang maraton mobile. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Kadis. Kita akan sharing-sharing ringan di program Kupas Tuntas ini, mungkin lebih kepada untuk menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Maros bahwa seperti apa sebenarnya di Diskominfo itu. Mungkin banyak yang sudah mengetahui, tetapi tidak sedikit yang belum memahami. Ini yang kita mau cerahkan Pak Kadis. Silahkan, mungkin saya pertama-tama diceritakan dulu biografi dari Pak Kadis. Sebelum dari pribadi saya dulu ini. Iya, artinya sebelum menahkodai Diskominfo ini, mungkin sebelumnya di mana Pak Kadis? Bisa diceritakan secara singkat dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Baso Arman SIP. Sekarang menjabat sebagai Kadis Kominfo SP. Jadi Kominfo SP, Pak. Kominfo SP, ada SP-nya. Tadi kan cuma P. S-nya itu statistik. Jadi ada tambahan dua. Statistik dan persandian. Statistik dan persandian. Iya. Kominfo SP. Jadi ada empat bidang besar yang dia tangani. Mulai dari TIK-nya, kemudian kehumasannya, statistiknya, sampai persandian. Iya. Kalau bicara pengalaman kerja saya, awalnya saya di Humas, tapi Humas Pare. Oh iya. Meskipun saya orang Maros asli, tapi lulusnya di sana di Pare. Saya dari HI Unhas, pertama kali tempatkan lulus di Pare, 3 tahun sana balik ke rumah. Kampung akhirnya halaman. Balik kampung, iya. Membangun Maros pokoknya. Sudah dipanggil untuk iya. Tapi saya masuk sini bukannya di Humas, malah disimpan di keuangan. Jadi pertama kali injak ke Maros, kembali ke Maros. Harusnya saya di Humas, tapi ditaruhnya di keuangan. Ternyata Pak dulu pejabat keuangan itu tahu bahwa saya itu dari bank. Memang saya dari bank. Basicnya memang ada. Iya, saya pernah kerja di bank. Saya taruh di bank. Iya. Ternyata pernah kerja juga kerja di perbankan deh, Pak Kadis, luar biasa. Meski sospol tapi banknya dapat. Kalau enggak salah dari pada saat di bank, di keuangan sampai saat ini mutasinya sudah 12 kali kalau enggak salah. Dalam kurun waktu 2008 sampai 2023 itu mutasinya kurang lebih 12 kali. Sudah 12 kali. Jadi itu mungkin hampir sekali setahun. Pernah di protokol,
pernah di keuangan, pernah akuntansi, pernah di perizinan, pernah pendapatan. Kayaknya ya. Kenyang pengalaman Pernah sudah ada dengan beberapa wartawan nih. juga, siapa? Iya. Nah, saya juga pernah di namanya PDE, cikal bakalnya Diskominfo di Maros itu dari bagian PDE. PDE. Dulu masih zamannya Pak Hatta, Iya. dia bentuk suatu bagian namanya bagian PDE, pengelolaan data elektronik. Iya. Kebetulan saya di sana. Di sana saya sempat membangun awal fingerprint yang sekarang kita pakai. Dulu absensinya masih manual. Sekarang Sama Pak sudah Hatta fingerprint. kita bangun pada saat itu Oke. memakai elektronik. Oke. Tapi masih sederhana saat itu, sekarang sudah bagus. Nah, dari sana pernah keliling, saya keluar kemana, akhirnya sekarang kembali lagi ke Kominfo. Mungkin begitu. Iya. Nggak tahu kenapa Pak Bupati sekarang Iya. Akhirnya percayakan lagi. mempercayakan untuk menahkodai sekarang Iya. dari Diskominfo ini. Siap. Pak Kadis. Siap. Sebelumnya memang saya pernah di Kominfo, kepala bidang eselon 3. Iya. Pada saat itu saya tangani Kabit e-Gov namanya, masalah e-government. Iya. Jadi khusus menangani aplikasi, software, bukan perangkat keras. Dari dulu ada bidangnya yang menangani masalah perangkat keras. Kalau saya kebetulan menanganin Lunak. perangkat lunaknya atau software. Oke. Iya. Dulu. Tapi sekarang saya lihat berubah lagi. Saya masuk ada SP di belakangnya, bidangnya berubah. Oh gitu. Jadi saya masuk ini, wah lain lagi suasananya Pak. Artinya ada lagi yang Ada lagi yang mungkin disesuaikan dengan zamannya juga Pak Kadis, Betul, ya? strukturnya baru lagi, mungkin menyesuaikan dengan Iya, struktur yang terbaru dari reformasi birokrasi atau Kemenpan. Iya. Karena memang kita ketahui sekarang kan kita dihadapkan sama era keterbukaan informasi. Siap. Jadi pentingnya bagaimana informasi itu cepat sampai di masyarakat ya. Siap. Pak Kadis, tidak lagi sistem-sistem jadul. Iya. Mungkin dulu dari mulut ke mulut atau Nah. melalui selembaran ini. Kita sekarang sudah canggih lah Iya. istilahnya ya. Dulu Pak, Kominfo itu tidak nanganin humas. Oh iya. Dulu di Kominfo tidak ada namanya bidang kehumasan, tidak ada. Karena di sekretariat daerah sudah ada namanya bagian humas. Nah, sekarang Kominfonya ada humas di dalamnya. Iya. Makanya di sekretariat daerah itu bagian humas itu sudah tidak ada. Kewenangan kehumasan itu sudah ada di Kominfo. Di Kominfo sekarang. Iya. Iya, Tapi saya lihat masih ada hal-hal yang masih rancu kelihatannya. Oke. Mungkin karena masih baru. Jadi ada bagian di kantor bupati atau sekretariat yang masih nanganin humas. Yang seharusnya Kominfo diserahkan sepenuhnya. Oke. Mungkin itu ke depannya. Mungkin saya akan Oke. minta dibenahi mulai dari aturannya yang mengatur itu. Iya. Baik Pak Kadis. Nah, kalau berbicara mengenai seperti yang Pak Kadis bilang tadi di Diskominfo SP ini, bisa diceritakan lebih spesifik lagi tetapi secara ringkas. Jadi bidang-bidang apa saja yang ada di dinas Bapak ini? Oke, sesuai dengan visi misi Bupati. Oke. Maros itu religius dan berdaya saing. Iya. Maros sejahtera. Iya. Itu dalam misi yang 6 misi itu kami itu sebenarnya di misi pertama, yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik. Hadirnya Kominfo sebetulnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Intinya sebetulnya kerjaan Kominfo di situ, Pak. Iya. Lokusnya Bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat secara cepat dengan berkualitas, dengan mengikuti perkembangan zaman, dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Beda dengan dulu. Mungkin dulu masih pakai mesin ketik, yang masih jadul, masih manual. Sekarang harus serba cepat. Sosial media sekarang cepat sekali. Betul. Semua berita sekarang gampang diterima dengan cepat di mana saja kita berada. Kalau pemerintah tidak mengikuti itu, pasti kita ketinggalan. Betul. Dalam Dibilang istilahnya tidak update lah. Iya, lambat, Pak. Iya. Semua orang sudah gunakan aplikasi sosial media, kita memberikan informasi lambat. Nah, di sini mungkin perannya kami sebagai OPD yang khusus menangani itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa kami mata, telinga, dan mulutnya pemerintahan yang ada. Betul, itu benar. betul. Tentunya memang menjadi mata, telinga, dan mulut ini harus mengikuti perkembangan zaman juga. Nggak bisa ketinggalan. Tidak bisa. Masih metode yang lama masih terpakai di zaman era teknologi informasi sekarang ini. Kalau berbicara
tentang Diskominfo sendiri nih Pak Kadis. Ini kan Pak Kadis tadi sempat singgung bahwa memang apalagi Pak Kadis sempat ada di menangani mungkin software itu sendiri. Software. Sebenarnya apa yang ingin mungkin atau mungkin ada korelasinya dengan yang sekarang yang ingin dicapai, Pak Kadis, terkait seperti bagaimana percepatan informasi itu sampai di masyarakat, atau mungkin ada semacam inovasi yang mungkin dari Diskominfo sendiri ingin lahirkan, bagaimana agar seperti yang tadi kita singgung bahwa pemerintah Kabupaten Maros ini update, begitu Pak Kadis, bisa dijelaskan mungkin? Kita melihat ke aturan dulu. Kalau kita pasti bicara harus selalu ada dasarnya. Betul, harus ada landasannya. Iya, ada landasannya. Kominfo tidak bisa lepas dari Perpres 95 2018 mengenai SPBE. Mungkin pernah dengar SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Inti dari kerjaan Kominfo di daerah itu, dari pusat sampai ke daerah, itu intinya. Jadi memang turunannya ada dua variabel, sistem pemerintahan dan basis elektronik. Jadi bagaimana mengelektronikan sistem pemerintahan yang ada di daerah. Itu tugas utama Kominfo. Nah, apa yang kita harus lakukan secara teknis itu di lapangan. Tapi ini adalah acuan utama Diskominfo seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Sistem pemerintahannya harus bagus. Nah, kalau sistem pemerintahan kita di daerah kurang bagus atau tidak optimal, saya yakin berbasis elektronik dalam menjalankan pemerintahan itu tidak bakalan jalan. Nah, ini kadang ada beberapa daerah yang menurut saya mereka jor-joran dalam memanfaatkan teknologi informasi, sementara sistem pemerintahannya belum bagus. Itu sama dengan mengeluarkan biaya yang mahal dan tujuannya tidak tercapai. Ini dalam satu sisi sesuai dengan misi pertama dari Pak Bupati sekarang itu. Nah, untuk mewujudkan semua itu, kalau saya di kedepannya di Kominfo, pertama saya harus perbaiki jaringan dulu. Jaringan. Ada 14 kecamatan kita di Kabupaten Maros. Jaraknya tidak dekat satu sama lain, apalagi Malawa. Paling jauh kecamatan apa ya? Malawa. Itu kita wajib membuat jaringan sampai ke sana. Betul. Bagaimana kita menjalankan pemerintahan secara elektronik kalau jaringannya tidak sampai ke sana? Nah, itu sebetulnya penekanan yang saya mau lakukan ke depannya. Karena kalau saya lihat kondisi penganggaran yang ada sekarang, itu tidak terlalu memfokuskan hal itu. Ini mungkin masyarakat perlu tahu, dan mungkin teman-teman ASN nanti perlu juga tahu apa yang saya sampaikan ini. Sekarang saya lihat titik beratnya lebih ke belanja internet yang besar. Belanja internet yang besar enggak apa-apa, it's okay. Tapi kita tahu internet kan kita tidak lihat, dia seperti angin. Dia tidak dunia maya. Betul, namanya maya ya. Untuk mengalirkan internet kan kita butuh alat, kita butuh jaringan. Mau FO, kabel, atau mau radio. Nah, kondisi sekarang di Maros, jaringan itu yang tidak bagus. Sementara internet yang ada sekarang terlalu besar bandwidth-nya. Untuk mengalirkan internet itu, disitulah pentingnya alat-alat yang bagus. Nah, ini terbalik sekarang. Taruhlah misalnya air, PDAM misalnya, air. Kita mau alirkan air banyak ke semua desa seluruh Maros, tapi pipanya ini masih kecil-kecil, masih berkarat. Bagaimana bisa sampai air itu ke masyarakat dengan optimal? Kalau ini tidak bagus. Nah, mungkin ke depannya itu saya akan lebih fokus ke sana dulu, menyambungkan semua jaringan, semua OPD dulu sampai ke kecamatan. Karena kami tugasnya cuma sampai di kecamatan. Beda lagi kalau nanti kita bicara mengenai IT di desa, itu beda. Mereka punya anggaran sendiri, dan kami tidak bisa sentuh sampai ke sana. Mungkin ada juga memang dibutuhkan sinergitas dari OPD lain ya. Pak Kadis ya, tentunya ketika misalnya kayak tadi, ini misalnya internet sudah masuk di desa. Nah, ini kan juga mungkin dimaksimalkan sama mungkin dari dinas terkait misalnya, kayak begitu Pak Kadis. Saya lihat tadi agak menarik ini. Ini terkait mengenai fiber optik yang Pak Kadis ingin maksimalkan di sini. Ini kan memang menjadi
betul-betul masalah ketika kita berbicara berbasis data secara elektronik yang seperti Pak Kadis tadi sebutkan, sementara memang kita tidak ditopang dengan jaringan. Sehingga kayak tadi di mungkin Kecamatan Malawa yang paling jauh, Pak Kadis. Ini kan jangan sampai memang merasa kayak dianaktirikan. Jangan sampai mereka yang terjadi, Pak. Malah sisa jauh, 1 kecamatan yang belum nyambung. Oh, berarti di antara 14 ini sisa 1? 1 kecamatan. Itu yang saya dapati dengan kondisi sekarang. Oke. Tetapi itu sudah ada upaya untuk mengarah ke sana ya? Sekarang ini sudah ada upaya. Kami menggunakan radio. Jadi kalau secara teknis ini, Pak, ya. Kami tembak dari tower kami di sini, tembak ke Makarua Cenrana, Makarua ke Camba, Camba nanti ada tower lagi di sana di Kanre Api kalau tidak salah, malah dari sana baru ke kantor camat. Nah, itulah bedanya, Pak. Itulah susahnya kalau kita mau nembak sesuatu, ada gunung, dia pasti terhalang gelombang. Iya. Jadi kita harus minta tolong sama orang Telkom. Kebetulan Telkom mau bantu, kita numpang-numpang di towernya. Kita pasang alat. Dan kita sudah direstui. Hanya sekarang kami butuh alatnya. Sementara proses, insya Allah kami akan sambungkan ke sana supaya pelayanan. Nah, itu tadi buat OPD lainnya ini. Jadi kami sebetulnya di Kominfo ini mensupport kegiatan-kegiatan pelayanan di pemerintahan, terutama IT-nya. Di sana Dinas Kependudukan pernah mengeluh ke kami, dia butuh jaringan buat pembuatan KTP elektronik karena dia mau terjun ke kecamatan sana buat membuat KTP elektronik, tapi karena tidak ada jaringan, nggak bisa. Betul. Itu PR kami. Itu tugas kami di Kominfo untuk menyiapkan itu. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan sambungkan internet di Kecamatan Malawa dan sekitar. Apalagi di sana sudah ada pengembangan kopi yang sukses. Di Kecamatan Malawa ini, Pak? Iya, sudah. Itu mungkin nanti dijelaskan sama Koperindak mungkin yang tahu. Oke, betul. Kopi Malawa. Kopi Malawa. Iya, kemarin Pak Kadis juga sudah kita talk show. Kami tahu karena beritanya kita muat. Iya. Sebagai humasnya tahu. Sangat sayang sekali ya kalau dibilang ini, Pak Kadis. Maksudnya ada ikon yang lahir dari situ yang ingin dibesarkan, apalagi ini menjadi brand aslinya dari Maros, ciri khas. Sementara sudah ekspor ke Tunisia, Pak. Bahkan Tunisia. Sudah sampai ke mancanegara dan ini katanya lagi penjajakan ke Australia atau Amerika. Australia lagi. Jadi saya baru tahu juga ternyata memang masih ada kendala seperti itu karena memang tidak bisa dipungkiri ketika memang sudah masuk jaringan ke sana ini kan lebih mudah memasarkan. Artinya tidak menunggu waktu-waktu tertentu, tetapi kapan saja bisa diperkenalkan. Bahkan masyarakat mungkin di kecamatan sana juga sudah bisa ikut menjadi marketing, memasarkan melalui ini ya. Oke, berarti mudah-mudahan ya kita doakanlah mudah-mudahan ini bisa cepat maksimal ya. Karena penjelasan Pak Kadis tadi sudah sementara berjalan upaya-upaya itu, sisa bagaimana nanti kita bisa melihat manfaatnya khususnya di masyarakat Kecamatan Malawa ini. Ya, karena kesuksesan kami itu kalau jaringannya tersambung semua ke kantor kecamatan yang paling kecil, aplikasi yang ada di sana kan bisa kita langsung connect ke induk. Ya, betul. Utamanya pertama fingerprint. Kalau dia pinjer absen ini hari ini jam ini detik, itu kan reportnya harus langsung ke Kominfo. Kominfo sampaikan ke Bupati bahwa hari ini yang hadir di seluruh Maros sekian pegawai. Ini pagi yang cek log. Bupati real time bisa tahu. Tapi kalau ada satu kantor yang tidak connect, di situ masalahnya pasti ini antara suka sampai, dan tidak juga ini. Suka bagi yang tidak ini. Jadi pentingnya jaringan, Pak, saya jelaskan karena itulah saya tugas saya. Hal yang utama yang harus saya lakukan. Saya tidak bakalan bisa mengembangkan aplikasi, mengembangkan hal lain. Betul. Tidak ada kalau inovasi jaringannya belum bagus, belum nyambung sampai ke induk di sini. Artinya semua OPD kecamatan tidak terhubung ke sini, tidak bakalan ada gunanya itu aplikasi. Semua sekarang apalagi serba elektronik. Kalau di desa ada sistemnya juga, ada aplikasi kayak contoh sistem keuangan desanya. Kan mereka bisa online pada saat dia ke kecamatan, real time ke kabupaten. Itu tugas utamanya Kominfo untuk saat ini yang saya akan lakukan ke depannya. Tapi kan kita ketahui sendiri bahwa internet ini juga kan artinya
bisa menjadi teman dan juga musuh. Bisa. Sama. Bisa. Nah, ini bagaimana mengantisipasi nih, Mengantisipasi Pak Kadis, hoax. dari sisi Iya. kejahatan kayak cyber yang negatifnya kayak begitu. Bagaimana Pak Kadis? Kami baru-baru ini telah kerjasama dengan ada Yayasan Bakti namanya. Iya. Jadi dia ada edukasi untuk menangkal internet hoax itu. Untuk menangkal hoax. Bagaimana bisa berinternet cerdas ke masyarakat. Jadi kami akan kumpulkan tokoh-tokoh pemuda, Iya. tokoh milenial yang gaul lah, yang banyak temannya di desa itu. Oh, Mereka iya, ikut iya. dua-dua Untuk diberdayakan. Iya. Iya. Mereka nanti menjadi agen. Agen Iya, anti iya, hoax, iya, Pak. iya. Jadi kita bekali ilmu. Oke, Kita dikasih bekali pelatihan ilmu, iya, dulu. bahwa yang begini hoax, begini tidak. Kita bekali ilmu. Itu kerjasama dengan yayasannya Kominfo. Kami dalam mungkin bulan 5 Iya. kami akan lakukan itu. Iya. Jadi seluruh kecamatan di Maros sampai di desa kami minta perwakilan 2 orang-orang yang aktif sosial media, dia menjadi agen nanti. Tujuannya untuk jangka panjang, menjadi agen di desanya masing-masing. Dan itu direkrut dari mana orang-orang tersebut Pak Kadis? Jadi kita minta mungkin dari misalnya desanya kita minta tokoh-tokoh pemudanya. Oh begitu. Atau misalnya Artinya dari masyarakat bisa terlibat ya? iya, ini memang kita undang masyarakat. Oke, Ya, iya, dari Posyandu, Oh iya iya. dari iya. Posyandu, dari Puskesmas, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tapi mungkin yang milenial, Pak. Iya, Kalau iya. yang tua Oke, mungkin iya, dah, iya, ya. iya. Karena diharapkan dia menjadi Roda agen, penggerak dan menjadi agen, agen iya. anti hoax Siap, untuk menangkal berita-berita yang tidak benar. Bagaimana bisa mengamati Iya. berita apa yang benar dengan melihat linknya, dengan melihat kode-kodenya. Itu nanti kita ajar. Ibaratnya ini menjadi dutanya dari Menjadi Kominfo dutanya di anti setiap-tiap hoax. Memang ada. hingga ke Memang desa ada. ya? Kami program itu ada. Oke. Ini tahun Iya, insya Allah. siap. Oke. Kita baik. kerjasama, meskipun kita tidak dengarkan, tapi kita kerjasama dengan Kominfo. Luar biasa. Ya, Ini bentuk siap. supaya kita sudah memikirkan hal-hal Iya. yang akan terjadi bukan hanya dari segi Karena dampak. Iya, tetapi dampaknya apa? Iya. Karena kan yang namanya apapun, saya pikir itu sudah satu paket Pak Kadis. Ada baik dan buruk, pasti tidak bisa dipisahkan. Nah, saya juga mendapat data, ada namanya Maros Creative Center. Ya? Maros Creative Itu di Center. bawah naungannya Diskominfo atau bagaimana, Pak Kadis? Kalau saya dengar sih baru sebetulnya. Tapi kalau memang saya digiring ke sana atau diamanahkan untuk membuat itu, insya Allah saya bisa. Oke. Itu bisa digambarkan Maros Creative Center itu sebenarnya apa yang Pak Kadis dengar? Kalau tidak salah itu mengenai sosial media, bagaimana bisa anak-anak muda itu menggunakan sosial media itu dengan bijak. Oh. Mungkin dalam tujuannya nanti ke hal-hal ekonomi, misalnya pembuatan startup dan sebagainya. iya, Sekarang kan banyak aplikasi, Betul. aplikasi yang dibuat untuk menjadi barang dagangan atau e-commerce. Oke, Itu iya, bagus iya, itu. Kalau misalnya di sini bisa kreatif, Iya. anak mudanya kita bisa kumpulkan atau kita bisa kasih pendidikan lebih Iya. lebih baik lagi. Kalau dia mau dan dia punya potensi. Iya. Kalau yang saya dengar dari Pak Bupati juga, tahun ini dia mau buat Common Center. Common Center itu semacam pusat analisa. Jadi dia pusat analisa untuk membaca data yang Iya. terhimpun di Pemda dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Oke. Itu yang saya dengar juga. Belum tahu ini apa anggarannya ada nanti di perubahan apa saya juga. Tapi setidaknya saya menangkap ketika misalnya mudah-mudahan sih berjalan ini menjadi wadah yang keren menurut saya, Pak Kadis. Karena kan kita ketahui sekarang ini para pelaku startup ini kan berangkat dari ada misalnya produk yang ingin mereka jual, Iya. ada skill yang mereka ingin ini kan juga jual juga di masyarakat. Itu kan kalau kita berbicara startup pasti enak jangkauannya. Iya. Jadi tidak hanya berputar di masyarakat Kabupaten Maros, tapi bisa keluar kemana-mana. Keluar kemana-mana. Seluruh dunia pokoknya yang punya jaringan. Ya, luar biasa lah. Mudah-mudahan bisa ini di Maros Creative Center itu. Kan Command Center juga mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. peruntukan ininya ya. Kalau kondisi saya waktu saya masuk kurang lebih sebulan lalu, saya sempat ditegur Bupati. Kenapa? Tapi ditegurnya ya bukan saya yang kerja sebetulnya. Itu websitenya nggak update. Saya buka. Iya. Wah, betul. Padahal yang buat website saya pada saat saya kabit e-gov itu, Iya, saya iya. yang buat itu. Oh, ya. Iya. Saya sebetulnya pelaku. Sekarang jadi pimpinan, jadi mungkin Setidaknya mengetahui lah akar masalahnya toh, Pak Kadis. Jadi Iya. kalau sekarang staf saya tidak bisa, ya saya harus terjun langsung. Oke, iya. Nah, saya lihat memang kondisinya begitu, Pak. Iya.
wah ini tidak update. Satu hari saja itu sangat tidak update. Kalau makanan ini basi. Betul. Kegiatan Pak Bupati ini pagi, besok baru di up. Ya enggak ketinggalan. Kalah pasti sama berita online sekarang yang sangat cepat. Jadi saya tantang, saya masuk. Saya bilang kendalanya di mana? Oke. Saya kira dalam menulis berita itu kan singkat. Ada foto atau ada video, ya 4W1H cukup. Enggak usah 5W1H. 4W1H cukup. Bisa menjadi sebuah berita. Apalagi pasti sudah dibekali dengan ilmu jurnalistik ya. Nah, ternyata ada birokrasi di bidang-bidang berdasarkan struktur itu yang agak ribet. Jadi saya pangkas. Alhamdulillah sekarang 2-3 jam online. Boleh dicek semua di website kami di maroskap.go.id, Instagram Pemkab Maros, Twitter ada, di Facebook juga ada. Jadi satu kali upload otomatis keempat itu. Iya. Dan sekarang saya bisa sedikit memberitahukan ke Bupati bahwa silakan Pak Bupati dicek di-refresh semua. Iya. Berita apa yang telat. Yang penting kami dilibatkan, kami diberitahukan ke Kominfo bahwa agenda acaranya ada. Kadang juga ada kegiatan yang kami tidak sampaikan, kami tidak bisa ikuti. Kadang juga. Tapi kalau semua kegiatan resmi, insya Allah kami ikuti. Meskipun sekarang dengan perangkat yang seadanya. Ada beberapa yang masih peninggalan saya yang dulu, yang 3 tahun lalu. Itu saya kira perlu peremajaan. Kembali lagi ke peralatan. Betul. Karena peralatan itu kan alat tempur juga. Dan itu elektronik kan Pak pasti rusak, baterai 1 tahun. Alat elektronik pun butuh upgrade. Apalagi ilmunya. Orang-orangnya mungkin mau mengerjakan itu, tapi pendukungnya tidak bisa. Di Kominfo itu sangat berperan peralatan itu. Dan itu sangat, memang biayanya besar. Kalau kita kadang ke DPR memberikan alasan bahwa kenapa dianggarkannya besar dan mahal, ya begitulah alat elektronik, Pak. Kita harus memberikan keyakinan supaya dianggarkan. Ya kalau tidak, ya beginilah, tidak mungkin kita berpikir pekerjaan di Kominfo itu selesai, tidak mungkin. Kita pasti gunakan alat. Putar otak lagi bagaimana intinya. Karena memang menggunakan alat teknologi informasi untuk mempercepat birokrasi dan pelayanan. Baik. Memang saya terus terang Pak Kadis, ketika saya coba ngulik-ngulik di web maroskap.go.id maroskap.go.id. Memang agak telat. Tapi coba dicek, Pak. Berarti sudah ini 2 minggu terakhir, seminggu terakhir ini. Bahkan ada beberapa kepala dinas, ini kan mungkin ada beberapa yang sudah berganti ya. Ini masih kadang foto profilnya saya di OPD Bersatu kan masih kosong, atau mungkin masih orang yang lama. Saya pikir kayaknya ini mau di restart ini, ada yang kemudian saya sudah dapat berarti jawabannya langsung dari Kadis Kominfo ini. Kalau OPD, Pak, ini kan Maroskap.go.id induk. Sebetulnya dulu itu waktu saya sebelum kesana, sebelum saya tinggalkan, itu saya sempat buat namanya PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu semua OPD harus jadi semacam agennya itu. Semua OPD harus mempublish kegiatan di kantornya masing-masing. Kita sudah buatkan rumahnya, kita serahkan adminnya, user adminnya, mereka isi. Nah di situ kendalanya di situ. Ya, mereka tahulah ada yang isi, ada yang tidak. Jadi sekarang ini artinya hal seperti itu memang masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi memang masing-masing OPD masih ada sebetulnya. Memberikan pokoknya kegiatan apapun itu dalam sehari itu langsung di PPD-nya masing-masing. Saya pikir humas semua yang kelola dari. Itu beda. Ini kan website rumahnya. PPD mereka masing-masing. Tapi kalau mereka menginput ke situ ya untuk mereka sendiri. Untuk mereka sendiri, beda dengan website. Tidak. Memang ada sendiri dia. Tapi harusnya dia memperkaya. Pada saat dia input harusnya memperkaya apa yang ada di website induk. Tapi mereka tidak lakukan. Betul, karena kan begini Pak Kadis, ini kan kayak misalnya kemarin kami ya, memang kan mungkin saya dari berapa banyak orang yang ingin misalnya mau melihat dinas terkait yang ingin kita datangi, ingin kita kunjungi, ini kan kadang-kadang bingung ketika misalnya buka OPD ini, kenapa bisa yang muncul ini bahkan yang orang-orang lama mungkin yang belum update, ada berita tugas juga di situ. OPD-nya itu Pak, bukan Kominfo. Kami sudah serahkan rumahnya, username-nya, password-nya kita serahkan ke mereka untuk ngisi rumahnya. Dan sudah OPD yang terkait semuanya sudah ada mengetahui. Kami pernah kami pernah lakukan pelatihan
Saya pernah dulu bawa juga SP4 lapor, span lapor pengaduan. Ada juga menunya di website induk, tapi Oh iya, isinya saya itu sempat buka juga itu, iya. tapi kayaknya belum ada isi ya. Itu kan tergantung OPD-OPD-nya lagi. Ah iya, saya pikir wah, Iya, ini karena sudah kalau tidak ada mengadu, masalah di sini kosong. kalau kita mengadukan ke umum, Iya, harusnya kan di induk di Kominfo mengurai masalah berdasarkan yang- OPD masing-masing iya. bidang. Masalah jalan kabupaten misalnya. Kita forward ke PU kasih respon. Kalau PU tidak respon ya kami juga tidak bisa menjawab secara teknis. Iya. Jadi sebenarnya kami kan melayani OPD-OPD lain. Iya. Keberhasilannya juga ya tergantung juga. Betul. Ini memang kerjasama dari harus OPD ada lain. Iya. saling komunikasi dua arah ya. Iya. Kak Kadis. Nah sekarang lagi pembuatan tanda tangan elektronik. Tanda tangan Bukan elektronik. Oke. Itu masuk di persandian, di SP-nya itu masuk di tugasnya persandian. Iya. Seluruh eselon 2 wajib menggunakan tanda tangan elektronik kecuali Dinas Kependudukan Capil. Karena Capil itu tanda tangan elektroniknya di Jakarta dia, langsung di bawah Kemendagri buat KTP. Kementerian iya. Sekarang sudah selesai eselon 2, sudah turun lagi ke eselon 3 yang aktif. Oh iya, eselon 2 sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang fokus ke ini saya selesaikan karena yang sebelumnya saya lihat harusnya tahun lalu selesai. Iya. Jadi saya dikasih PR ini lagi sebelumnya ya. Wah, luar biasa diselesaikan oleh Pak Kadis. PR-nya masih ada berapa? Masih ada 12. Ayo kita paksa. Tidak bisa kalau kita tidak paksa. Saya tunggui, saya temani. Ya macam-macam. Kadang lama, kadang cepat tergantung jaringan karena buat TT-nya harus nyambung ke Badan Sandi Negara, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Tapi nanti enak itu. Tujuannya ini buat tanda tangan elektronik. Dalam tanggal 1 kita launching aplikasi namanya Srikandi. Srikandi ada lagi aplikasi baru. Meskipun itu aplikasi pusat, tapi yang penting buat kita adalah implementasinya. Itu persuratan elektronik. Persuratan elektronik dan otomatis langsung terarsip secara elektronik. Tanggal 1 nanti kita launching. Berarti awal bulan depan ya? Tanggal 1 dalam waktu hari Rabu. Sudah 2 hari lagi. Rabu Pak, boleh. Iya. Itu tidak bakalan jalan kalau eselon 2-nya belum berformat tanda tangan elektronik. Oke. Minimal eselon 2 itu ya? Iya, minimal eselon 2. Karena limpahan surat dari dia. Oke. Siap. Kami mendukung semuanya. Meskipun sebetulnya Srikandi itu di bawah koordinasi Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Jadi yang bawa ke Maros itu perpustakaan. Kita bantu implementasikan. Apa saja yang dibutuhkan, Kominfo siap. Oh iya. Saya ingat kemarin ketika Pak Kadis dari Perpustakaan dan Arsip itu menyinggung masalah Srikandi itu. Oh iya. Nah, kami tugasnya menjaga jalan supaya ini berjalan implementasinya harus jalan terus. Oke, siap. Itulah tugas Kominfo. Nah, ini kan ada banyak sebetulnya. Dia boleh sambil mengalir tanya. Betul. Saya sangat banyak yang kita mau kupas ini, Pak Kadis. Sebenarnya kalau misalnya ini kan kerja-kerja Diskominfo sekarang ini boleh dibilang kerja-kerja milenial, betul. Sementara bagaimana dengan SDM? Maaf kalau saya menyebut terlalu teknis ya. Bagaimana dengan SDM atau tenaga-tenaga yang ada di sekeliling Pak Kadis? Apakah sejauh ini sudah menopang untuk program-program kerja yang sementara berjalan? Oke. Saya ulas lagi waktu saya kepala bidang saat itu. Pada saat saya masuk, sebetulnya orang-orang yang betul-betul tahu IT atau yang sampai seakar-akarnya itu masih ada yang melek. Di Pemda itu sangat minim. Saya coba tanya BKP SDM bahwa coba tolong carikan saya ASN yang punya skill begini, yang kuasai database, kuasai framework aplikasi, kuasai hardware, kuasai bagaimana manajemen jaringan, router dan sebagainya. Wah, yang bagaimana itu Pak? Ya mungkin susah sekali. Tapi saya bilang, saya izin sama Bupati saat itu, bilang boleh Pak, saya comot pegawai-pegawai yang saya anggap punya skill IT atau kemampuan IT yang tinggi. Jadi saya keliling OPD saat itu Pak.
Saya keliling OPD, saya langsung lihat, saya tanya-tanya orang sekitarnya, yang mana suka IT. Bilang ada suka mengetik. Wah, itu belum tentu suka IT. Jago mengetik, belum tentu. Saya tanya, oh ini dasarnya. Akhirnya saya dapat kurang lebih itu waktu 7 orang, Pak. Cuma 7 orang. Dari OPD yang dari Pak Kadis sekitar telusuri ya. Dari ASN sekitar 200-an, dari 2000-an ASN saya cuma dapat 7. Oke. Itu inilah yang menjadi, dan 7 itu, Pak, orang yang sangat berkompeten di OPD-nya masing-masing. Pasti kan orang pintar, orang tahu. Dan sekarang ada di naungan Diskominfo. Ada di Kominfo. Cara saya pada saat itu, izin Pak Bupati, boleh dibuatkan SK langsung tanpa memberitahukan kepala dinasnya, pimpinannya. Karena supaya kapan dia tahu tidak bakalan bisa pindah. Pasti dipagari juga. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Langsung buat SK, pindah ke Kominfo sebagai tim ahli IT. Tim IT memang untuk Pemda Maros. Diberikan tambahan bonus. Apa yang terjadi, ada salah satu kepala dinas yang merobek SK-nya. Karena staf andalannya kita ambil. Betul. Karena ini kan ceritanya orang yang jarang begitu bisa ditemui. Ilmunya sangat langka dan alhamdulillah sampai saat ini masih di Kominfo. Jadi saya bilang, begini Pak Kadis, saya tidak ambil staf secara lahir, mungkin ada fisiknya, tapi kalau ada yang mau dibantu di kantor, dia ke sana itu. Dia ini untuk kepentingan Maros secara umum. Akhirnya dia mengerti, Pak. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa mungkin masalah yang paling besar itu ini dulu dari kami di Diskominfo ini yang mau dibenahi, karena biar bagaimana ini kan wajahnya kita di sini ya, seperti tadi orang mau buka webnya, orang mau lihat sosmednya, kalau itu tidak update, wah rasa-rasanya. Sebelum saya masuk, non ASN yang kuasai itu. Ahli IT yang ada di situ semua non ASN. ASN tidak ada ASN, dia di baris belakang. Maksudnya di pihak ketiga kan atau bagaimana? Enggak, dia honor, Pak. Tapi semua kunci-kunci aplikasi, semua itu mereka yang kuasai. Saya bilang bahaya ini. Karena kalau non ASN kan bisa saja pergi tiba-tiba. Dikunci tiba-tiba, kita tidak tahu IP, password. Akhirnya saya berusaha membuat peran ASN lebih kuat. Saya kumpul yang 7 orang itu ditambah 4 yang admin. Kurang lebih 11 saya sekolahkan berdasarkan bidangnya. Jadi saya sudah bagi kelompokkan, ada yang software, ada yang bangun aplikasi, ada yang ahli database, ada yang ahli hardware, buat jaga server, ada yang di lapangan buat jaringan, semuanya. Saya kelompokkan dan saya kasih sekolahkan, saya bantu dia untuk menambah ilmunya. Tapi saya kancing dia di Kominfo, tidak boleh pindah. Sudah kasih tahu BKPSDM bahwa ilmunya ini langka, jangan dipindahkan. Silahkan kalau ada OPD yang lain yang mau pakai, tidak apa-apa, tapi jangan dipindahkan dari Kominfo. Alhamdulillah banyak aplikasi yang kami bikin setelahnya. Dan sekarang server kami terjaga kami sendiri. Kami sendiri yang jaga, keamanannya kami lebih sendiri. Enak seperti itu, lebih aman. Kita juga lebih pahami ketika ada masalah, karena orang-orang semua yang menangani sudah ada di bawah naungan Diskominfo ini. Jadi non ASN-nya tetap ada, tapi dia cuma supporting, mensupport yang ASN, yang tampil di bupati, tampil di mana-mana kalau ada tamu ASN-nya, bukan non ASN. Kalau di daerah saya lihat yang lain mungkin masih banyak yang non ASN yang muncul. Kalau saya sih berpikirnya misalnya pun juga ini masih menjadi polemik, artinya ketika tenaga ini memang terbatas. Tadi kan saya dengar dari Pak Kadis sudah disekolahkan, artinya ini kan artinya investasi leher ke atasnya ini makin banyak. Harusnya dengan itu ketika misalnya OPD yang membutuhkan itu, kita kirim saja, misalnya dari OPD bersangkutan kirim orang untuk belajar. Jadi tidak ada ketergantungan gitu. Semakin banyak lahir tenaga-tenaga IT profesional dari tiap OPD kan malah lebih bagus. Artinya Maros ini semakin keren ke depan. Apalagi ini Pak Bupati yang sekarang, hati kita ini sangat peduli dengan pendidikan. Saya rasakan itu. Mereka kalau mau meningkatkan kualitas SDM kita di ruangan, di kantor, sangat senang dengan hal itu, karena ini adalah investasi jangka panjang, dan itu saya suka. Makanya saya sekarang berani, apapun itu saya berani, pekerjaan apapun yang diberikan Kominfo untuk Kominfo kami berani lakukan sendiri, tanpa terlalu banyak ke pihak ketiga. Kami berani, karena Pak Bupati sangat peduli dengan peningkatan SDM. Karena tujuannya kan untuk kebaikan itu jangka panjang dan jangka panjang. Mungkin itu salah satu tujuan dari Maros Creative Center,
untuk melihat bibit-bibit muda Maros karena yang itu kan milenial yang dideteksi punya dari- potensi. Iya. Dan kalau itu jalan dan bagus, pasti kan kita berdayakan juga untuk kepentingan kita Kita bersama. tidak pusing di lagi mencari Iya. bibit-bibit tenaga Kita ahli. tidak menggunakan orang Makassar lagi. Bukan banyak orang Makassar yang kita ambil ilmunya. Iya, Kita ambil betul. ilmunya. Saat ini ya kita pekerjakan. sistem ATM amati tiru modifikasi mungkin ya. Pak Iya. Kadis. Kalau bisa orang Maros sendiri kenapa tidak? Kenapa tidak? Makanya mudah-mudahan lahirlah Maros Creative Center itu. Baik. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai hati kita keren ini. Iya. Kita keluar dulu dari bidang Iya. Diskominfo ini ya, Pak Kadis. Saya akan bertanya mengenai jargon yang dimiliki pemimpin yang sekarang ini, Pak Bupati dan Ibu Wakil. Hati kita keren. Hati kita keren ini sebenarnya mengusung filosofi seperti apa menurut penilaian Pak Kadis dari kacamata Pak Kadis? Mengapa ada jargon itu dimunculkan? Hati kita keren dengan visi Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Bagaimana menurut pendapat Pak Kadis? Kalau saya lihat memang ini hati kita keren, dia sasar potensi-potensi Maros yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Oke. Sebetulnya saya juga kaget. Wah, ini dia menyentuh masyarakat Maros, terutama orang-orang milenialnya. Oke. Dulu, setahu saya ini pada zaman ayah saya, itu kalau berpolitik lebih banyak menyentuh ke orang-orang tua yang punya petuah-petuah apa. Tapi dengan bergesernya waktu, saya lihat ini ditangkap oleh pasangan ini. Bahwa sebetulnya hal milenial sekarang yang berperan, anak-anak muda yang punya potensi besar, dan itu yang dia sasar, dan itu yang berhasil karena kecepatan informasi menggunakan teknologi, sosial media, semua cepat. Betul. Semua cepat, kalah dengan sama Siapa orang sekarang yang tidak punya HP, Pak Kadis? Siapa kerennya kan kreatif energi. Nah, itu kreatif energi pasti orang muda, tidak muda orang tua. Tidak mungkin orang. Tidak mungkin orang tua. Yang lari kenceng itu kan pasti anak muda. Religi, empati. Jadi memang keren itu tidak hanya sebatas slogan, Sudah, tetapi memang kelihatan ada makna yang sasarnya, di dalam. Dan memang hidup. Dan memang sesuai dengan juga apa yang telah dua pemimpin ini lakukan selama ini. Makanya muncullah mungkin hati kita keren itu. Banyak sekali kegiatan di Maros. Betul. Nah, kan kemarin ini saya juga sempat ikuti ada rangkaian 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil ya. Nah, selama ini mungkin ketika mungkin Pak Kadis menilai di 2 tahun kepemimpinannya beliau ini support apa yang sudah diberikan input begitu di dalam 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mungkin ada yang ingin Nah, ini kalau saya lihat mungkin dibanding terdahulu kalau memang masyarakat kan banyak melihat hal fisik, pembangunan fisik. Kalau saya lihat Bupati sekarang, pembangunan manusianya. Pembangunan manusia, bagaimana merubah mindset masyarakat yang dulunya mungkin santai, sekarang harus lebih kreatif, paradigma inovatif, berpikir lebih jauh karena tuntutan ekonomi. Sekarang ekonomi global, kalau kondisi SDM masyarakat kita masih berpikiran ekonomi biasa saja, pasti kita kalah dengan daerah lain. Dan tidak ada perubahan. Tidak perubahan, PDRB kita turun. Memang sih fisik sangat menunjang semua itu. Tapi pembangunan manusia, pembangunan masyarakat itu sangat penting. Karena itu adalah investasi jangka panjang buat ke depannya. Mungkin sekarang pasangan bupati ini belum melihat, kita belum melihat secara langsung hasilnya. Tapi ke depannya saya yakin peningkatan kualitas anak muda sekarang dengan berbagai pendidikan, berbagai bantuan sosial, bantuan pendidikan yang bupati berikan, itu mereka pasti akan tersentuh. Wah, saya dibantu pemerintah ini. Masa saya sia-siakan bantuannya untuk peningkatan SDM saya? Nah, ujung-ujungnya nanti kalau mereka berhasil dalam dunia pendidikan ataupun di luar sana, dia pasti akan kembali untuk membangun daerahnya sendiri. Betul. Itu saya lihat sekarang. Memang sekarang mungkin ada masyarakat yang itu kelihatannya pembangunnya enggak ini fisik, dia cuma melihat fisik. Kalau kami menilainya lain. SDM itu yang nanti manfaatnya akan terasa. Saya sepakat kalau itu, Pak Kadis. Memang yang namanya membangun manusia ini bukan investasi jangka pendek. Tapi jangka panjang. Jepang kan begitu. Jepang yang dia bangun manusianya dulu. Padahal yang hancur bangunannya, Pak. Dia sudah membangun fisik. Yang dia bangun manusianya. Dia sekolahkan ke luar negeri kemana-mana. Serap ilmu ke seluruh dunia.
tarik kembali ke Jepang, bangun Jepang, baru bangun fisik. Tapi manusianya sudah pintar semua meniru. Kita lihat kecepatan Jepang dalam membangun. Minimal angin-angin dari negeri samurai ini tertular di Buta Salewangan. Iya. Nah, saya juga begitu di Kominfo. Saya mau semua staf saya tahu kerjaannya. Setiap bidang saya kumpul. Ada Pak yang tidak tahu pekerjaannya. Saya masuk, kerjanya apa? Ini. Terus sampai ini saya buru sampai ke akar-akarnya, sampai teknis. Ternyata sebelum-sebelumnya dia tidak dilibatkan misalnya. Dia tidak tahu. Saya bilang, tidak boleh, kalian harus tahu kerjaan. Karena kadang-kadang kan memang mungkin ada saja misalnya tenaga dari ASN itu bukan mereka memang malas, tetapi mereka tidak ditempatkan pada tempatnya dan tidak dilibatkan. Itu. Jadi saya semua tahu. Jadi tim media saya harus tahu semua. Harus tahu semua bagaimana menginput ke sosial media. Jangan hanya terpaku pada misalnya jago Instagram, jago Facebook atau apa. Harus tahu semua. Harus tahu semua input di mana. Harus menguasai semua sosial media, platform sosmed. Semua. Baik. Oke, Pak Kadis. Tadi kita sudah bicara panjang. Ini tentunya suka duka. Walaupun mungkin Pak Kadis cerita sedikit ini mungkin baru berperan untuk menahkodai dinas ini. Tentunya pasti suka duka sudah ada. Bahkan sebelum juga bisa diceritakan sedikit suka dukanya berada di dinas ini, Pak Kadis. Silahkan. Saya dukanya dulu kalau saat masuk lihat kondisi jumlah pegawai yang sekitar cuma 46 orang. Dan non ASN-nya juga hampir seimbang dengan itu karena kita bawahi juga radio soalnya. Kita bawa radio Maros FM. Iya. Saya lihat bervariasi ilmunya dan yang tahu betul-betul tentang IT sepertiganya. Yang lain jadi mau tidak mau, yang lain saya harus bikin dia jadi supporting untuk yang orang-orang IT. Yang orang IT saya jaga, saya tambah ilmunya. Terus orang-orang yang lain ya harus support ke teman-teman ini sebagai itunya sih suka dukanya pasti ada yang itu dulu yang tidak rata tidak semua orang di Kominfo itu jago IT tidak semua tapi mereka punya peran masing-masing. Misalnya di sekretariat tidak perlu jago IT di sekretariat, cuma harus kuat dukung bagaimana semua berkas bisa lancar, pencairan uang, perjalanan dinas sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau betul-betul yang menangani, misalnya yang masalah kehumasan, yang tim media, ya saya persenjatai dengan hal-hal yang bagus. Misalnya ada video editor misalnya, saya bilang mau belajar bagaimana lagi, ada aplikasi baru kan yang mau dipelajari. Ada apa kan di sini? Oke, kita cari CD-nya dulu. Pokoknya perangkatnya disenjatai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu butuh waktu memang. Tapi mau tidak mau saya harus kasih ilmunya supaya bisa terus terupdate sesuai dengan perkembangan. Karena aplikasi tahun ini misalnya ini yang bagus, tahun depan aplikasinya lain lagi yang bagus. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Betul. Jadi makanya ya saya harus suka dukanya saya harus ikuti terus mereka perkembangan. Jadi memang harus update juga ini Pak Kadis, mengetahui perkembangan juga. Apalagi masalah SPB ini, smart city juga kita dituntut untuk itu. Betul. Bagaimana bisa mewujudkan cita-cita pemerintah pusat, smart government sampai smart citizen-nya. Sampai harus cerdas ini masyarakat Maros. Sini mau dulu kasih cerdas semua di sini. Tentunya memang ini kan tidak semua bisa diselesaikan, tetapi step by step tentunya dengan dukungan tenaga-tenaga ahli yang Pak Kadis persiapkan ini kan insya Allah semakin memudahkan jalan-jalan visi misi yang apa digaungkan ini bisa diaplikasikan ke depan. Baik, Pak Kadis, mungkin ini terakhir, saya terus terang karena bukan ingin berakhir, karena saya masih banyak yang ingin saya tanya-tanya sama Pak Kadis ini, mumpung beliau bersama saya, tetapi kita dibatasi waktu. Saya ingin memberikan waktu sekarang kepada Pak Kadis untuk memberikan pesan kepada masyarakat Buta Salewangan atau Kabupaten Maros. Adakah yang ingin disampaikan, baik itu mungkin dari pemerintahan atau mungkin dari masyarakat terkait dari dinas yang Bapak pimpin? Silahkan Pak Kadis. Oke, sesuai dengan tupoksi kami di Kominfo, jadi kami berupaya terus untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Yang dulunya birokrasinya masih manual, yang lambat, kita terus berupaya mendampingi OPD-OPD lain yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Karena di Kominfo sebetulnya fungsi pelayanan publiknya tidak
tidak begitu besar dibanding dengan contohnya MPP, Dukcapil, Kopumdak yang berhubungan langsung ke masyarakat. Kami cuma supporting mereka, bagaimana bisa mereka menggunakan teknologi informasi itu untuk memberikan pelayanan terbaik. Tapi kami bisa menerima aduan dari masyarakat. Kami punya aplikasi itu, kunjungi saja di website kami, semua ada di situ. Aplikasi pengaduan ada, aplikasi pengadaan ada ikonnya itu di pojok kanan kalau kita buka website, ada ikon-ikon itu semua aplikasi. Kalau kita klik itu boleh. Silahkan diklik semua. Ada kolom tersendiri dan beberapa kayak logo-logo. Oh, itu aplikasi-aplikasi semua itu Pak. Jadi yang kalau kita klik dan muncul dashboard awal itu untuk publik, untuk masyarakat. Kita bisa lihat di situ. Tidak sampai ke dalam, tapi bisa melihat dashboardnya apa saja. Semua ada di sana. Jadi silahkan berinteraksi. Itu adalah pintu bagi masyarakat yang ingin online, yang bisa langsung nyentuh ke kami. Itulah pintunya. Silahkan kunjungi website kami maroskap.go.id. Baik, Pak Kadis, saya pikir memang sekarang apa sih tidak yang serba elektronik? Mulai dari pendataan penduduk, tilang pun elektronik. Bagaimana itu bisa berjalan maksimal kalau kita tidak ditopang oleh jaringan? Inilah yang tadi sudah kita kupas tuntas dari Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian. Statistik tadi lupa dibahas kali. Statistik sedikit statistik Pak Kadis. Statistik ada aplikasi namanya SIData Seru, tapi itu lebih ke SIData Seru. Itu aplikasinya informasi data-data dari semua OPD itu dihimpun di Kominfo. Ada juga aplikasinya, tapi itu intern kami untuk membentuk suatu bank data. Itu disinkronkan dengan statistik BPS. Tapi keberhasilan ini semua tergantung kembali lagi ke OPD-nya. Jadi SIData Seru ini dibuat untuk lingkup OPD. Semua data-data dari OPD dia input, masuk ke Kominfo sinkronkan ke BPS. BPS data statistik itu. Tapi keberhasilannya ini kembali lagi. Aplikasi 1 miliar, 2 miliar, 200 miliar, kalaupun 1 juta, tapi kalau tidak diinput, tidak ada gunanya. Sama bilang kosong ya. SIData Seru. Kominfo tugasnya menyiapkan aplikasi, menyiapkan rumah. Keberhasilan seperti itu sangat kata Pak Kadis tadi, kita ini supporting. Bagaimana semua terlaksana, tetapi perannya juga bukan main-main, tetap vital juga. Jadi artinya kalau tidak ada supporting dari Diskominfo sendiri ini pasti tidak perfect lah, ada yang kurang. Seperti saya bilang tadi, bagaimana caranya orang mendata di Dukcapil itu kalau jaringan tidak ada. Ini kan kembali lagi ke zaman bahula atau konvensional. Ini bagaimana? Inilah yang lagi dibenahi ya Pak Kadis. Jadi SIData Seru ini juga mungkin menjadi leadbanknya ya, Diskominfo ini untuk bagaimana mengurai data-data yang ada di masing-masing OPD, sehingga menjadi satu mungkin di bank sendiri, tempat bank data daerah. Bank data yang selanjutnya juga terkoneksi ke BPS. Ada perpresnya kalau nggak salah. Luar biasa. Perpres 32 tahun 39 tahun 2019 tentang satu data. Dan itu sudah berjalan ya? Itu sudah berjalan. Tapi itu dari pusat sampai ke daerah. Cuma kadang dari pusat juga belum teratur, aplikasinya masih banyak. Jadi ke daerah juga kadang bingung. Bingung juga. Tapi itulah kembali lagi berproses dan kembali ke masing-masing pihak. Bagaimana caranya supaya kerja-kerja dari Diskominfo ini tentunya bukan dari Diskominfo sendiri, tetapi semua bersinergi. Semua harus bersinergi. OPD maupun elemen masyarakat ini harus saling bahu-membahu. Bagaimana caranya mewujudkan, apalagi Maros ini bisa menjadi ikon smart city ini kan luar biasa kalau bisa menjangkau internet hingga ke kecamatan yang tadi disebut. Sementara sisa 1 kecamatan Jajaki. Ini dalam 1 bulan ke depan. Alatnya kami tunggu. Alatnya kami tunggu. Kami sudah pesan, jadi semacam radio parabola kecil buat nembak radio. Intinya masyarakat kecamatan Malawa ini sudah untuk pelayanan di kecamatannya, insya Allah online. Nanti
ya bisa buat SIM di sana, bisa buat KTP di kantor kecamatan. Iya. Jadi mereka tidak perlu lagi jauh-jauh. Tidak perlu kasihan jauh-jauh datang. harusnya. Iya. Karena kan memang setahu saya sudah ada ya alat jemput bola seperti itu kan Pak Kadis. Ada. Tapi kan memang harus ada jaringan. Nah, ini bagaimana caranya kalau normal? Oke, siap. Mudah-mudahan lah kerja-kerja Radiskominfo ini betul-betul maksimal. Sebagaimana kita singgung tadi bahwa ini adalah menjadi mulut, mata, dan telinga dari pemerintahan, kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Tentunya harus juga sesuai perkembangannya dengan era informasi teknologi sekarang. Nah, inilah yang mungkin ada yang belum dicapai, tetap menjadi perhatian Pak Kadis, juga tetap menjadi perhatian dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Bagaimana masyarakat di Kabupaten Maros ini bisa terlayani dan juga sesuai dengan visi dari mewujudkan Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Baik, mungkin cukup Pak Kadis. Saya sangat meminta maaf menyita waktunya. Bisa kita cerita-cerita sedikit. Saya yakin saya adalah mewakili orang banyak di Kabupaten Maros Pak Kadis yang ini bincang-bincang mungkin baik itu teknis dan non teknis seperti ini, karena memang kita butuh informasi seperti ini, dan inilah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan tercerahkan. Kalau ada memang yang belum maksimal, baik itu dari Diskominfo atau PD lain, ya bukan berarti tidak berjalan, tetapi ada hal yang masih sementara diupayakan. Seperti utamanya internet desa kami upayakan bagaimana supaya desa itu bisa terhubung semua. Kami mungkin akan membantu saja desa supaya mereka bisa connect. Jadi kami semacam fasilitator saja buat mereka yang mau tergantung kepada desanya lagi mungkin. Internet masuk desa. Luar biasa. Tapi kami cuma sebatas memfasilitasi. Karena anggarannya kan mereka punya sendiri. Karena bersentuhan dengan OPD lain juga, dan itu bisa dimaksimalkan di situ ya Pak Kadis. Tetapi peran-peran Diskominfo ini tidak lepas. Kami menstimulus desa-desa yang mau mengembangkan desanya menuju desa IT. Desa IT ya. Desa IT. Luar biasa. Baik, pemirsa podcast Medium TV, saya pikir kita sudah ada di akhir acara. Sekali lagi saya berucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dari Diskominfo ini sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita. Ada banyak hal tadi yang sudah diceritakan. Kita akan bertemu lagi dengan OPD yang ada di Kabupaten Maros untuk kita kupas tuntas seperti tadi. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih kembali Pak Kadis waktu dan kesediaannya. Kita bertemu lagi di podcast program Kupas Tuntas Medium TV selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.